Pemirsa, Kementerian BUMN menyatakan secara teknis Garuda Indonesia sudah dalam kondisi bangkrut. Kondisi keuangan maskapai plat merah saat ini memiliki ekuitas negatif 2,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 40 triliun rupiah. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo mengatakan, secara teknis PT Garuda Indonesia Persero Tbk sudah dalam kondisi bangkrut, namun belum secara legal. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mencari jalan keluar agar keuangan maskapai plat merah tersebut bisa sehat kembali. Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini memiliki ekuitas negatif sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun rupiah per September 2021. Artinya, perusahaan memiliki utang yang lebih besar ketimbang asetnya. Saat ini liabilitas atau kewajiban Garuda Indonesia mencapai 9,8 miliar dolar Amerika, sedangkan asetnya hanya sebesar 6,9 miliar dolar Amerika. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan sebenarnya sudah technically bankrupt, Pak. Sebenarnya technically, tapi legally belum. Nah, ini yang sekarang kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara technically bankrupt karena practically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku pihaknya berencana memangkas jumlah rute penerbangan dari 237 rute menjadi hanya 140 rute untuk menekan kerugian perusahaan. Manajemen mengaku pendapatan yang diperoleh maskapai dari rute non-potensial tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Dan kita kemudian selama ini terdesak untuk tidak bikin untung karena ada banyak tekanan membuka rute. Jadi Bapak-Bapak mohon dukungan, tadi seperti disampaikan Pak Tiko, mohon dukungan apabila kami bilang enggak. Pak Dedi, kita tutup Tarakan. Saya bilang nggak untung Pak, kita coba nggak untung, maaf. Bapak either naik yang lain atau jalan darat. Maaf gitu kan. Karena kita nggak bisa lakukan itu. Maaf juga. Banyak maaf, yang itu banyak maaf. Mohon maaf, banyak maaf. Berdasarkan laporan keuangan Garuda Indonesia, maskapai penerbangan plat merah ini telah mengalami kerugian sejak tahun 2014 sebesar 4,87 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2017 kembali merugi 2,98 triliun rupiah. Sementara itu pada tahun 2020 lalu, Garuda juga membukukan kerugian sebesar 35,38 triliun rupiah. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan bahas topik jalan tengah atasi permasalahan Garuda Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ziva Narendra yang merupakan Presiden Direktur Aviatori Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ziva, apa kabar Pak? Selamat pagi, tapi terima kasih Pak Ziva sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Informasi terkait dengan posisi Garuda terakhir Pak Ziva ini juga menjadi sorotan, terlebih ketika Kementerian BUMN menyatakan Garuda Indonesia bangkrut secara teknis. Ini bagaimana tanggapan Anda? ya memang kutipan dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Tiko ya sebagai Wakil Menteri dari BUMN bahwa secara teknis atau teknis keuangan lebih tepatnya gitu Garuda Indonesia sudah bangkrut dalam tanda kutip. Ini sah-sah saja kalau kita melihat dari kacamata atau sudut pandang keuangan. Memang kita sudah tahu dalam beberapa tahun terakhir khususnya dalam masa pandemi dan bahkan sebelum pandemi beban Garuda cukup tinggi sekali. Namun kan kita saat ini juga masih melihat ada beberapa kiat dari pemerintah maupun dari jajaran direksi dan komisaris dan juga shareholder untuk mencari jalan tengah yang menjadi tajuk utama pembicaraan kita pagi ini ya, untuk mencari beberapa alternatif supaya Garuda bisa tetap survive gitu Mas Davi. Dan itu ada dari sejak beberapa opsi, 4 opsi dibahas pada bulan Juli kemarin setelah Lebaran. Sekarang seperti kita mulai mengerucut ke hanya 2 opsi, yaitu restrukturisasi dan juga untuk kemudian jalan yang lebih buruk lagi ya dihentikan demikian. Baik, menurut analisis Anda, kenapa Garuda Indonesia terus mengalami kerugian, Pak? Kalau kami melihatnya sih ini memang sudah menumpuk ya. Kita melihatnya ada compounding liability yang bukan saja dialami oleh Garuda dalam 5-10 tahun terakhir, tapi juga lebih panjang dari itu.
bahkan sebelum masa deregulasi penerbangan tahun 2000 pun sebetulnya Garuda walaupun pada saat itu masih merupakan maskapai nomor 1 ataupun pemimpin dari maskapai Indonesia saat itu, krisis 98 dan kemudian juga dengan adanya banning Eropa tahun 2007 ini berdampak pada performa Garuda dan tentunya juga maskapai yang lainnya. Kemudian ada krisis oil and gas dan lain-lain, tapi juga beban internal atau dari cost internal perusahaan khususnya yang berhubungan dengan pihak ketiga seperti lessor, negosiasi dalam financing dan lain-lain itu juga menjadi faktor menumpuknya beban produksi yang tidak tertutup oleh penghasilan dari produksi tersebut. Jadi ini semakin besar sekali gapnya dari tahun ke tahun dan ini sangat dirasakan sekali khususnya dengan minim utilisasi selama masa pandemi demikian. Baik, kondisi pandemi yang memukul dari sektor penerbangan ini juga makin memperberat dari kondisi Garuda, Pak Ziva. Betul, nah tapi kalau kita hanya bisa melihat dari kacamata pandemi sebagai faktor tunggal terpuruknya Garuda, tidak juga. Kita juga harus melihat bahwa pada akhir 2019 kita sudah pernah bahas pada saat itu misalnya harga tiket mahal, kemudian demand dari para konsumen menurun karena meningkatnya biaya produksi dan waktu itu harga aftur juga tinggi. Namun sebelum tahun sebelumnya 2018 bahkan 2017 walaupun masih membukukan sedikit keuntungan tapi marginnya sudah sangat tipis sekali. Jadi memang dalam 5-6 tahun terakhir beban Garuda untuk bisa bertahan, mengambang, untuk bisa survive sebagai perusahaan itu sangat tipis sekali karena memang aset-aset yang beroperasi optimal atau menghasilkan keuntungan di atas 60% dari load factor ini terbebani oleh aset-aset atau dalam hal ini pesawat, armada dan rute yang tidak produktif yang mungkin di bawah 60% dan itu cukup besar sekali dampaknya terhadap performa perusahaan. Baik, tadi Pak Tiko juga menyampaikan maskapai penerbangan di seluruh dunia ini mendapatkan tekanan besar dari pandemi COVID-19. Namun dari Garuda, dia juga menyatakan ataupun mengakui tata kelola perusahaan memang buruk. Salah satu buktinya adalah perusahaan membayar sewa pesawat ternyata 4 kali lipat dibandingkan dengan tarif rata-rata internasional. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Itu kembali ke strategi negosiasi dan juga budgeting dan sales tactics ya, dalam arti negosiasi dari aspek komersial internal perusahaan yang tentunya di luar kuasa kita, informasi kita, dan kembali itu kebijakan masing-masing perusahaan, tapi seyogianya tentunya kita mencari tarif yang paling kompetitif atau paling rendah. Kita tidak bisa membandingkan semata-mata apple to apple tipe pesawat yang dioperasikan oleh maskapai A di negara yang sama, kemudian dibandingkan dengan tipe pesawat yang sama dioperasikan oleh Garuda, bisa mendapatkan financing rate atau misalnya rate asuransi yang sama. Mungkin beda tipis, gitu, tapi pasti akan ada perbedaan karena ya dari faktor kesehatan keuangan, kemudian dari faktor ukuran armada, dari jumlah rute, dari target utilisasi atau penerbangan per tahun, banyak sekali faktor. Tapi semestinya perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Nah, jadi kembali lagi policy atau strategi dari komersial atau dari spending internal Garuda Indonesia ini bagaimana, ini yang saat ini sampai sekarang ini kita belum mendapatkan jawabannya demikian. Tapi memang kita bisa melihat maskapai di luar negeri pun, kita baru dengar kemarin Alitalia juga baru mengalami perombakan total. Sebelumnya Thai Airways juga dalam kondisi terpuruk. Bahkan Singapore Airlines pun salah satu maskapai tersehat di dunia sempat melakukan perampingan armada dan kembali mengoperasikan pesawat berbadan kecil berupa Boeing 737 hanya demi bisa bertahan melalui pandemi ini, Mas. Baik, di luar dari pandemi, Pak Zifah, kemudian terkait juga dengan tata kelola, ini merupakan maskapai penerbangan milik BUMN. Dari sisi intervensi pemerintah mempengaruhi pengambilan kebijakan begitu, bagaimana Anda melihat hal ini dari sisi profesionalitas juga? Kalau kami menilai dari kacamata independen ya, kita melihat setiap perusahaan kalau mengalami perubahan struktur yang otomatis juga akan berdampak pada perubahan kebijakan,
dan tentunya perubahan strategi baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang pasti akan berdampak pada kinerja perusahaan itu sendiri, karena tentunya akan ada perubahan atau pergeseran atau shifting budaya atau pivoting dari culture perusahaan itu sendiri. Dan saya melihat dalam perubahan jajaran direksi, struktur manajemen dalam 5 tahun terakhir saja yang frekuensinya cukup tinggi, bisa dibilang sering ya pergantian direksinya, ini juga secara tidak langsung berdampak pada kinerja perusahaan, dan saya melihat ada micromanaging dalam tanda kutip ya di sini, intervensi yang cukup tinggi sekali sehingga manajemen sebetulnya tidak mempunyai cukup besar ruang untuk bisa bergerak dan berinovasi dan menentukan strategi, karena itu nanti akan ada intervensi lagi dan itu tidak sehat. Walaupun sebagai pemegang saham terbesar tentunya pemerintah khususnya BUMN punya kepentingan di situ. Namun kan ada tata cara dalam ADART-nya gitu ya. Jadi ini ada dampak juga masalah intervensi dari pemerintah langsung, demikian. Baik, dari informasi yang sudah kami sampaikan tadi di awal perjumpaan kita, Pak Ziva, itu kelihatan sekali dari Direktur Garuda, Bapak Ivan menyatakan akan memangkas beberapa rute yang tidak potensial. Dan dia juga menyinggung kepada pemerintah jangan memaksakan untuk rute yang tetap dipertahankan tapi tidak mengalami untung dalam hal ini. Tapi sebagai maskapai plat merah yang milik pemerintah yang menjembatani dari beberapa daerah di Indonesia ini ada semacam ketidakpastian, mungkin ketika pemerintah menarik dari rute tersebut sementara tidak mengalami keuntungan, sementara ini maskapai milik pemerintah yang tugasnya adalah menjembatani dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Bagaimana Anda melihat posisi-posisi ini, Pak Ziva? Memang ada conflicting opinion di sini ya, ada opini yang bertolak belakang di sini. Namun kita mesti kembali lagi pada akarnya bahwa Garuda Indonesia adalah perusahaan TBK, korporasi persero yang basisnya adalah bisnis. Dalam bisnis kita menentukan dalam performa profit and loss. Jadi kita harus melihat dari secara angka. Kita mungkin memang ada pertimbangan-pertimbangan kenapa rute A, B, C ini dipertahankan, karena bagaimanapun juga bisnis maskapai seperti halnya pariwisata adalah bisnis yang membuka jalan, membuka akses, ya, membuka gerbang. Namun dalam kondisi yang kritis seperti sekarang ini, untuk bisa bertahan, kita perlu optimalisasi, dan saya sejalan dengan jalan pikiran Pak Direktur Utama bahwa rute-rute yang tidak menguntungkan saat ini tidak ada salahnya untuk dipangkas dulu, baik itu internasional. Kemarin saya mendengar ada rencana pengurangan rute total dari 200 sekian menjadi 142 kalau tidak salah begitu ya, termasuk rute internasional yang dilayani oleh pesawat badan lebar, karena memang lebih banyak cost-nya daripada benefit-nya. Nah, kalau kita memandang dari kacamata bisnis sebagai profit and loss performance tadi, itu adalah langkah yang benar. Kita utamakan dulu rute-rute yang menguntungkan, walaupun mungkin secara utilisasi akan menurun, kinerja utilisasi dalam arti jumlah armada yang diterbangkan atau jam terbang menurun ya dari performa tahunan, tapi setiap jam terbang itu menghasilkan paling tidak break even atau lebih dari situ menghasilkan keuntungan, dan itu yang paling utama untuk bisa bertahan saat ini, Mas. Baik. Dalam pengambilan keputusan tadi, ketika dari maskapai Garuda untuk memutuskan untuk memangkas, tapi pihak dari pemerintah menyatakan tetap mempertahankan. Dari sisi komunikasi, intervensinya seperti apa, Pak Ziva? Saya kira sih bukan kita coba kesampingkan dulu dari aspek intervensi, namun harus disinergikan dulu. Baik. Apa yang menjadi prioritas dari pemegang saham atau dari pemerintah, dari BUMN, di mana ini adalah payung yang menaungi Garuda Indonesia, dan tentunya jajaran direksi juga harus taat gitu ya. Tapi di samping dari itu, pemegang saham dan dalam hal ini BUMN juga harus melihat bahwa direksi dan manajemen mempunyai tanggung jawab untuk membuat performa perusahaan optimal, bukan maksimal, optimal saat ini. Jadi harus disinergikan dulu kepentingan untuk mempertahankan rute atau memangkas rute, tujuannya apa? Financial kah? Atau pembukaan gerbang tadi kah? Atau misalnya katakan influence kah? Atau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan lain?
ini harus disinergikan dulu. Tapi kalau dari kacamata bisnis ya tentunya kita mengutamakan performa finansial terdahulu di atas segalanya. Baik, kemudian juga pemerintah tampaknya juga melakukan berbagai langkah antisipasi ini Pak Ziva sampai sejauh ini, diantaranya menempuh jalur hukum untuk menyelamatkan Garuda. Salah satunya adalah melalui penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Bagaimana Anda melihat strategi yang ditempuh oleh pemerintah sampai sejauh ini? Ya, seperti tadi disampaikan di depan, kita bulan Juli kemarin ada membahas beberapa opsi, ada 4 opsi, salah satunya antara lain PKPU, dan kemudian juga ada wacana terakhir untuk merenegosiasi di UK, itu untuk bisa mendefer atau menunda kewajiban terhadap pihak ketiga, khususnya lessor, karena tentunya kewajiban beban hutang saat ini yang dialami Garuda banyak melibatkan pihak luar negeri juga, baik itu financing maupun lessor dan lain sebagainya. Ini tidak ada salahnya kiat-kiat ini dilaksanakan untuk paling tidak untuk menunda ya istilahnya, atau mendefer tadi saya sampaikan beban-beban tersebut hingga waktu yang dimana kewajiban itu bisa kembali dipenuhi. Namun dengan beban yang sangat besar sekarang, kurang lebih sekitar 70 triliun, ini akan sangat sulit sekali bila mengharapkan akan dapat pengabulan. Kalau di luar negeri itu istilahnya bail out ya, bail out atau dimasukkan ke pilot, kemudian disuspend, kemudian dihidupkan kembali. Kita sudah pernah melihat contoh kasusnya di maskapai luar negeri, contohnya United Airlines di Amerika. Kemudian jauh sebelum itu setelah kejadian September 11 itu Swiss Air di Switzerland yang kemudian dihentikan dan kemudian sekarang dibangkitkan kembali walaupun skalanya lebih kecil. Tapi dengan beban yang 70 triliun ini akan sangat tricky saya melihatnya untuk bisa direstrukturisasi, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa akan di PKPU. Pak Ziva masih bergabung bersama kami, Pak. Masih, Mas. Baik, rumor yang berkembang yang cukup menyita perhatian juga adalah untuk mempilotkan Garuda, dan ternyata ini juga dibantah oleh pemerintah. Kemudian pemerintah cadangkan pelita jika Garuda pilot. Bagaimana Anda melihat skenario yang berjalan sampai sejauh ini terkait dengan rumor yang berkembang ini, Pak Ziva? Ini adalah bagi saya pribadi ya, ini adalah pembelajaran untuk kita menyikapi informasi khususnya. Memang seperti saya sampaikan di awal tadi, banyak sekali opsi yang saat ini ada di pertimbangan pemerintah khususnya, apa yang mesti dilakukan dengan Garuda. Dan itu seperti saya sampaikan tadi tidak salah, karena bagaimanapun juga kita semua cinta kepada Garuda Indonesia, kita ingin melihat maskapai kebanggaan kita bisa bertahan dan bisa bangkit kembali dan berkembang kembali, tumbuh sehat. Namun kita juga perlu mengelola ekspektasi. Jadi kalau misalnya banyak wacana yang disampaikan di luar sana, sebelumnya kita mendengar waktu itu nama Citylink sebagai maskapai BUMN juga pernah disebutkan sebagai alternatif untuk mengoffsetkan operasional Garuda, peranannya ya, tanda kutip, kepada Citylink. Kemudian beberapa pekan lalu kita mendengar pelita. Saya kira kita sama-sama memiliki tanggung jawab di sini untuk mengelola ekspektasi. Mengelola ekspektasi dalam arti kita khususnya sebagai pemangku kepentingan ya, saya menilai diri saya juga sebagai pemangku kepentingan karena saya juga memiliki sense of belonging kepada Garuda, seperti halnya juga publik tentunya, dan juga pemegang saham dan khususnya pemerintah, bahwa di sini ada tanggung jawab moral juga di sini, bahwa banyak sekali yang berharap dan berpegangan pada Garuda. Antara lain yang paling utama adalah karyawan Garuda Indonesia dan teman-teman yang masih berkarya di sana. Ketika kita mendengar ada wacana-wacana ABC ini, sah-sah saja bahwa itu menjadi pertimbangan, namun ada dampaknya tentunya kepada kestabilan moral dan psikis pada teman-teman yang masih berkarya dalam situ. Dan juga kita sebagai publik juga, kan kita tidak bisa menampik begitu ada informasi muncul bahwa ini adalah kemungkinan berita dimunculkan, ini ada kemungkinan Citylink. Jadi saya kira khususnya dalam kondisi krisis seperti sekarang, kita harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan dan juga mengelola informasi, baik sebagai pemberi informasi maupun penerima informasi.
Tapi kalau dari kacamata bisnis, kembali lagi, tidak ada salahnya untuk melihat opsi-opsi tersebut. Tinggal dilihat mana yang paling feasible atau yang paling memungkinkan. Karena walaupun Pelita atau Citylink sama-sama memiliki izin penerbangan niaga berjadwal, niaga komersil berjadwal, namun kan sifat perusahaannya sama sekali berbeda. Citylink contohnya yang paling mendekati, tapi rata-rata memang difokuskan untuk penerbangan domestik dan regional dengan pesawat berbadan ramping. Skalanya sangat berbeda sekali dengan Garuda. Namun kalau kemudian mau di-offsetkan pas ke Citylink, transisinya seperti apa yang harus dilakukan. Begitu juga ke Pelita. Pelita yang selama 40 tahun lebih fokus ke penerbangan niaga tak berjadwal, melayani oil and gas, charter, penerbangan pelosok, sampai perkebunan. Sifatnya sangat berbeda sekali. Jadi ini perlu pengkajian sangat-sangat teliti, dan dalam menyampaikan informasi alternatif tersebut, saya kira kita juga perlu berhati-hati karena banyak sekali yang berpegangan pada Garuda Indonesia. Demikian, Mas. Baik, Pak Ziva, ini juga pertanyaan yang sempat saya tanyakan kepada Anda beberapa waktu yang lalu dari sisi transformasi bisnis mungkin Pak, untuk Garuda ke arah yang lebih baik lagi. Secara struktur, bagaimana Anda melihat perbaikan seperti apa yang dibutuhkan ke depannya? Nomor satu adalah untuk menentukan posisi start sekarang, ya, posisi start nol, di mana Garuda Indonesia berada sekarang secara kesehatan finansial, dan itu harus disepakati baik oleh direksi, kemudian pemegang saham, dan juga oleh dari pemerintah khususnya. Kalau kita sudah mengetahui di mana posisi saat ini, kita bisa menentukan strategi berikutnya. Saya melihat kita belum kompak dalam melihat positioning Garuda sekarang. Memang angkanya sudah terlihat di sana secara publik gitu ya, tapi kita sudah siap menerima realita ini belum? Karena tadi kita melihat masih ada wacana untuk mempertahankan rute, memangkas rute. Ini belum satu bahasa. Jadi saya kira kita perlu satu bahasa dulu. Yang nomor dua, saya melihat optimalisasi dari armada dan rute itu juga perlu dilakukan. Dan sayangnya di sini dalam hal ini melibatkan pengurangan jumlah rute, pengurangan tipe pesawat, khususnya dari yang berbadan lebar, dan kemudian pesawat yang produksinya lebih kecil, dalam hal ini tipe CRJ contohnya, dan juga ATR, itu juga perlu sayangnya juga harus dipotong demikiannya, supaya yang fokus ke rute domestik, dalam hal ini Boeing 737, bisa beroperasi secara optimal. Nah, memang ini ada pro dan kontranya, tapi kalau tujuan kita adalah untuk bisa survive, ya kita perlu optimalisasi. Yang ketiga, untuk jangka panjangnya, kita tentunya harus melihat strategi yang lebih realistik secara cost policy, secara internal, financial, dan cost policy, agar lebih sehat. Kalau kita melihat banyak sekali spending yang cukup tinggi dan beban biaya yang cukup tinggi, contohnya tadi disampaikan ke lessor atau leasing pesawat, ini perlu dikaji kembali strateginya dan kebijakannya, supaya walaupun major atau flag carrier atau maskapai full service, ya tanda kutip, tapi kan dalam pengelolaannya bisa optimal dan tidak over budget, demikian. Saya kira 3 langkah ini sih bisa menjadi titik awal, demikian, Mas. Baik, Pak Ziva, dari luar dari Garuda Indonesia, Pak Ziva, untuk industri penerbangan tanah air sendiri sampai dengan akhir tahun 2021 ini, bagaimana Anda melihat perkembangannya seiring juga dengan pelonggaran PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, dan prospek juga di 2022, Pak? Kalau secara global, saya tetap berpegang pada prediksi atau forecast dari IATA dan ICAO tahun 2020 lalu. Di bulan Maret diprediksikan bahwa sampai dengan tahun 2024, maskapai seluruh dunia akan mengalami defisit dari waktu itu 60%, tapi kemudian di bulan Juli 2020 direvisi menjadi 81% defisit seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Nah, memang realitanya dalam 6 bulan terakhir, kita lihat satu persatu maskapai mulai kembali aktif. Terakhir ini kita mendengar maskapai Australia yaitu Qantas mulai membuka kembali penerbangan repatriasi dari negara luar kembali ke Australia. Saya melihat confidence yang sama juga mulai ditunjukkan oleh berbagai maskapai. Jadi ini adalah sebuah berita positif, dan tentunya buat Indonesia juga menjadi penyemangat bahwa kurva
kurva dalam memitigasi penyebaran pandemi ini mulai terkelola atau mulai termanage dengan baik. Namun kita jangan lengah karena masih selalu tentunya masih ada kemungkinan akan timbulnya varian baru untuk Indonesia. Bayang-bayang gelombang ketiga itu juga masih ada. Jadi saya kira kita perlu menyikapi dengan berpegang bahwa kita masih secara global defisit sampai dengan 2024. Nah, kalau kita mau mendorong kembali pariwisata dan melonggarkan PPKM, hendaknya tidak mengesampingkan dua faktor tersebut, bahwa kita masih dalam kondisi defisit sampai 2024, tidak mungkin mengejar profit di tahun 2022. Yang bisa kita lakukan adalah bertahan, kalaupun untung tipis, tapi nomor satu yang selalu saya sampaikan adalah utamakan awareness atau kesadaran dan penekanan terhadap protokol kesehatan. Saya kira itu dua cara untuk kita bisa survive di tahun 2022 gitu, Mas. Baik, Pak Ziva, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Ziva, sehat selalu Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih.